Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Abdan Kolbun Salim, Akbar Lubis, dan Makza Riza Kalkutsi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu buku dengan judul Ekonomi Teknik dengan pengarang Inyoman Pujawan dari Institut Teknologi 10 November. Pada video ini bab yang akan kita bahas tentang analisis manfaat biaya dan ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Untuk yang pertama, analisis biaya. Sebelum kita masuk lebih jauh, pada pendahuluan ini kita akan membahas tentang apa itu maksud dari analisis manfaat biaya. Analisis manfaat biaya merupakan sesuatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisa ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Dalam melakukan analisis biaya, biasanya kita dihadapkan dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu benefit atau manfaat. Kemudian ada disbenefit, yaitu kerugian, dan yang ketiga itu ada ongkos. Nah, untuk benefit sendiri yaitu keuntungan. Dalam arti semua manfaat positif yang akan kita rasakan oleh masyarakat umum dengan terlaksananya suatu proyek. Nah, jadi benefit ini biasanya lebih keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat, dan keuntungan juga yang diperoleh oleh suatu proyek, ya, pelaksana proyeknya. Yang kedua ada disbenefit, yaitu kerugian. Kerugian dalam arti konsekuensi bagi masyarakat umum dengan berdirinya atau berlangsungnya proyek tersebut. Dan yang ketiga yaitu ongkos. Ongkos yaitu pengeluaran apa saja yang harus ditanggung oleh sponsor proyek dan pendapatan apa saja yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung masuk ke contohnya. Untuk contoh benefit, disbenefit, dan ongkosnya. Contoh, misalkan pemerintah akan membangun jalan tol antara 2 kota yang akan melewati daerah pertanian yang cukup luas. Nah, dari suatu proyek jalan tol ini, maka akan kita analisa manfaat biayanya dari segi benefit, keuntungan, disbenefit, kerugian, ongkos atau pengeluaran, dan pendapatan. Nah, untuk benefit sendiri, keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat, itu dalam pembangunan jalan tol dapat kita perhatikan di tabel ini. Yaitu yang pertama, penurunan biaya operasional kendaraan termasuk bahan bakar. Nah, ini salah satu keuntungan dari pembangunan jalan tol. Nah, yang kita ketahui jalan tol ini akan mempermudah jalur lalu lintas dari pengguna kendaraan, baik dia mobil maupun dia lebih ke mobil biasanya ya. Kemudian ada waktu perjalanan jauh lebih singkat dan lancar. Nah, tentunya ini merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh ketika pemerintah membangun jalan tol. Kemudian ada meningkatkan keamanan lalu lintas. Ya, ini juga salah satunya. Jadi ketika jalan tol dibangun, didirikan, maka keramaian di lalu lintas itu lebih sedikit dan tidak padat atau kemacetan lebih minimal. Kemudian ada kemudahan mengendari kendaraan, dan terakhir peningkatan harga tanah. Nah, tentunya ini keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat ketika masyarakat tahu pemerintahan akan membangun jalan tol, maka peningkatan harga tanah oleh masyarakat akan tinggi untuk dijual ke negara. Kemudian disbenefitnya, kerugian yang diperoleh untuk masyarakat. Yang pertama, di sini pengurangan lahan pertanian. Ya, ini merupakan salah satu kerugiannya. Maka ketika tanah-tanah mulai dijual, maka lahan-lahan pertanian masyarakat akan kurang. Kemudian ada terganggunya saluran air dan irigasi. Nah, ini juga tentu merupakan salah satu kerugian yang dampak dari pembangunan jalan tol. Tentunya dengan adanya jalan tol, maka akan daerah yang mungkin perairan menjadi dipadatkan menjadi untuk pembangunan jalan. Kemudian ada peningkatan polusi udara. Kemudian pengeluaran atau ongkos.
Nah, ongkos atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pembangun proyeknya, yaitu ada ongkos konstruksi, ongkos perawatan, dan ongkos administratif. Sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah atau pembangunan proyek, yaitu pendapatan dari iuran tol pemakai jalan. Nah, tentunya ini setiap pengguna tol jalan tol maka akan membayar sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian ada peningkatan pajak akibat meningkatnya nilai tanah di sekitar jalan tol. Baik, selanjutnya ada klasifikasi manfaat terhadap derajat atau kepentingan suatu proyek. Nah, untuk manfaat klasifikasi ini ada dua, yaitu manfaat primer dan manfaat sekunder. Untuk manfaat primer sendiri, yaitu nilai dari produk atau jasa yang langsung dihasilkan dari aktivitas proyek. Nah, ini dampak secara langsung yang diperoleh ketika pembangunan suatu proyek. Sedangkan yang kedua itu ada manfaat sekunder. Manfaat sekunder itu nilai dari produk atau jasa tambahan yang dihasilkan atau dirangsang dari aktivitas proyek tersebut. Nah, ini merupakan keuntungan lainnya yang diperoleh ketika proyeknya sudah jadi. Nah, itu atau nilai tambahan atau nilai sampingan dari pembangunan suatu proyek. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Contohnya yaitu analisis biaya pada proyek dam, atau yang dimaksud dengan dam itu bendungan. Nah, secara garis besar pembangunan proyek dam ini atau pembangunan proyek bendungan itu tujuannya untuk irigasi dan pengendali banjir. Nah, ini merupakan manfaat primer tadi yang diperoleh secara langsung oleh masyarakat, pengendalian banjir dan irigasi, di mana benefitnya untuk pengendalian banjir yaitu penurunan biaya banjir. Kemudian benefitnya pemakaian tanah, ongkosnya investasi operasional, dan pemasukannya terhindarnya ongkos akibat banjir. Sedangkan irigasi benefitnya yaitu peningkatan pertumbuhan bagi masyarakat. Kemudian disbenefitnya yaitu ketika dilakukannya pembangunan irigasi pada proyek dam, yaitu pemakaian lahan. Tentunya ketika lahan dibangun maka akan berkurang lahan dari pertanian. Kemudian ada ongkos investasi dan perawatan, pemasukannya itu retribusi air irigasi. Nah, ini merupakan manfaat primer atau manfaat secara langsung diperoleh masyarakat. Sedangkan manfaat lainnya atau manfaat sekundernya dapat kita analisa pada pembangunan PLTA. Ini fungsi lain yang dapat kita lakukan ketika membangun bendungan. Nah, pada bendungan itu bisa kita buat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada navigasi. Navigasi ini kendaraan jalur perairan. Kemudian ada rekreasi. Nah, ini merupakan ketiga contoh fungsi lain dari pembangunan proyek dam atau yang disebut dengan manfaat sekunder. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Ilham. Analisis efektivitas ongkos terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis efektivitas ongkos dapat digunakan ketika output suatu proyek sulit dinyatakan dalam satuan mata uang, tetapi bisa dinyatakan dalam suatu ukuran fisik tertentu. Yang kedua, analisis efektivitas ongkos bisa digunakan untuk menentukan alternatif proyek atau sistem mana yang tepat untuk memenuhi suatu sasaran tertentu. Syarat analisis efektivitas ongkos terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi atau sasaran dari proyek atau sistem yang dievaluasi bisa didefinisikan dan bisa dicapai. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan atau ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, kendala-kendala yang berkaitan dengan permasalahan bisa diterima atau batasnya terjangkau. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas ongkos. Langkah pertama,
Definisikan sasaran, tujuan, misi, dan sebagainya yang akan dipenuhi. Langkah kedua, identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Langkah ketiga, kembangkan alternatif-alternatif untuk mencapai sasaran ini. Langkah keempat, tentukan ukuran yang akan dipakai pada saat melakukan evaluasi. Langkah kelima, pilih efektivitas tetap atau pendekatan ongkos tetap. Langkah keenam, tentukan kemampuan alternatif dalam ukuran atau kriteria evaluasi yang ditetapkan. Langkah ketujuh, tuliskan alternatif beserta kemampuannya dengan cara yang teratur dan mudah dipahami. Langkah kedelapan, analisis alternatif tersebut berdasarkan kriteria efektivitas dan pertimbangan ongkos. Langkah ke-9, lakukan analisis sensitivitas untuk melihat apakah akan terjadi perubahan pada keputusan. Langkah ke-10, dokumentasikan semua pertimbangan, analisis, asumsi, metodologi, keputusan, dan sebagainya dari langkah-langkah sebelumnya. Sekarang kita masuki bab ke-12 dengan subtema ekivalen dengan mempertimbangkan inflasi. Inflasi pada dasarnya didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang, jasa, atau faktor-faktor produksi secara umum. 3 kategori inflasi. Yang pertama, inflasi yang diakibatkan oleh tekanan permintaan. Yang kedua, inflasi yang diakibatkan oleh dorongan ongkos. Dan yang ketiga, inflasi struktural. Apa itu inflasi karena tekanan permintaan? Secara umum, inflasi ini bisa terjadi karena tersedia terlalu banyak uang untuk jumlah barang yang relatif sedikit. Ini hanya penjelasan singkat saja ya. Dan apa itu inflasi karena dorongan ongkos? Inflasi ini bukan disebabkan karena terjadinya peningkatan permintaan yang tidak diimbangi meningkatkan jumlah barang dan jasa, tetapi lebih disebabkan karena memang terjadi kenaikan ongkos-ongkos, antara lain ongkos tenaga kerja. Dan terakhir, apa itu inflasi struktural? Yaitu penyebab yang paling mendasar terjadinya inflasi struktural adalah adanya pergeseran permintaan dari satu produk industri ke produk industri lainnya. Lanjut. Secara umum ada dua sisi yang berbeda dari perubahan harga. Sisi yang pertama adalah inflasi, yaitu perubahan pada daya beli uang yang akan mengakibatkan perubahan tingkat harga. Yang kedua itu ada eskalasi, yaitu perubahan harga diferensial yang mengakibatkan harga beberapa jenis komoditi berubah pada tingkat yang berbeda dari perubahan harga yang terjadi secara umum. Baik, langsung masuk ke contoh soal. Misalkan harga sebuah komoditi pada tahun 1978 adalah 1.880 per kilogram dan indeks harga pada saat itu adalah 250 dan indeks harga pada tahun 1998 adalah 400. Hitunglah harga komoditi tersebut pada tahun 1998. Solusinya, harga komoditi tersebut kan 400 dan indeks harga pada saat itu adalah 250. Jadi 400 dibagi 250 dikali 1.800 per kilogram sama dengan 2.880 per kilogram. Ini berarti bahwa harga komoditi tersebut naik 1,6 kali dalam 20 tahun akibat inflasi. Ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Proses ekivalensi dilakukan dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga yang sudah mengandung inflasi. Yang pertama, tingkat suku bunga yang sudah mengandung inflasi disebutkan tingkat bunga terinflasi atau tingkat suku bunga pasar, dan biasanya disimbolkan dengan I. Yang kedua, tingkat suku bunga yang tidak mengandung inflasi disebut tingkat bunga tidak terinflasi dan biasanya disimbolkan dengan I kutip atas. Dalam operasinya, kita harus membedakan kapan masing-masing jenis tingkat bunga di atas digunakan dalam proses ekivalensi.
Untuk membedakan pemakaiannya perlu didefinisikan dua jenis aliran kas sebagai berikut. Yang pertama ada nilai konstan real, adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada tahun dasar. Tahun dasar biasanya dipilih pada tahun 0, yaitu tahun di mana investasi dilakukan. Walaupun pada prinsipnya tahun dasar bisa dipilih kapan saja. Yang kedua ada nilai aktual. Nilai aktual adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada saat aliran kas terjadi. Jadi, nilai-nilai mata uang yang keluar masuk suatu organisasi tidak perlu dinyatakan sebagai nilai tahun dasar, tetapi nilainya mencerminkan nilai saat kas tersebut masuk atau keluar. Nilai aktual sering disebut sebagai nilai terinflasi. Baik, masuk lagi ke contoh soal selanjutnya. Contohnya, sebuah perusahaan akan menerima uang sejumlah 1 juta rupiah pada tahun depan dan 2 juta rupiah pada 2 tahun mendatang. Nilai-nilai tersebut dinyatakan dengan nilai aktual. Artinya efek inflasi termasuk di dalamnya. Bila tahun ini dianggap tahun dasar, berapakah nilai sebenarnya nilai konstan yang akan diterima perusahaan tersebut bila tingkat inflasinya 6% per tahun? Penerimaan tahun depan sama dengan 1 juta dibagi 1 per F pangkat 1 sama dengan 1 juta per 1,06, hasilnya 0,943 juta. Penerimaan 2 tahun mendatang 2 juta dibagi tanda kurung 1 plus fungsi itu ya, tanda kurung akar pangkat 2 sama dengan 2 juta per 1,1236, dan hasilnya 1,780 juta. Contoh soal selanjutnya, misalkan tingkat bunga tak terinflasi adalah 8% dan inflasi sebesar 5%. Hitunglah kombinasi tingkat bunga, inflasi atau I. Solusinya I sama dengan 1 plus I kutip atas dikali 1 plus F dikurang 1 sama dengan 1 plus 0,08 dikali 1 plus 0,05 kurang 1. Hasilnya 13,4%. Baik, segitu saja presentasi kami dari kelompok 6. Jangan lupa like dan komen ya guys.